Halo teman-teman, ketemu lagi bersama saya Damar Haji, dan khususnya apa kabar buat Libra. Sekarang kita bakal sampai ke Libra atau zodiak yang ketujuh, dan kita bakal membacakan Libra. Hal-hal apa saja yang harus kamu upgrade, hal-hal apa saja yang harus kamu perbaiki. Mudah-mudahan bacaan-bacaan ini bisa membantu teman-teman Libra untuk bisa memperbaiki sesuatu atau segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kamu yang memang perlu diperbaiki, karena siapapun pasti perlu dan harus atau wajib untuk memperbaiki keadaan-keadaan, terutama dimulai dari memperbaiki diri sendiri. Di poin-poin apa saja kita bakal melihat ya. Hal-hal yang harus kamu perbaiki. Untuk Libra, silahkan tonton video ini sampai dengan selesai. Di luar Libra, ngomongnya mau di luar Libra ada R sama L jadi di luar. Di luar Libra, silahkan juga tonton video ini, karena siapa tahu ada kaitan dan hubungannya dengan kamu juga. Oke? Dan teman-teman, ini adalah bacaan secara general ya, jadi artinya sangat bersifat umum, so bisa resonate dan tidak resonate, tapi kamu bisa ambil hikmah, poin-poin yang positif yang bisa kamu jadikan sebagai pembelajaran. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi, silahkan chat ke nomor WA yang tertera di sini. Kamu bisa langsung tanya-tanya aja dulu ke admin, dan nanti bisa ketemu dengan saya setelah melakukan booking terlebih dahulu, karena ada beberapa paket-paket yang bisa kamu pilih di informasi yang nanti disampaikan oleh admin. Bacaan ini juga bersifat timeless ya, jadi video ini bersifat timeless. Kapanpun kamu tonton masih berlaku. Ya, nggak peduli kamu nontonnya di tahun berapa, masih berlaku, karena ini saya setting untuk sepanjang masa. Oke, dua kartu sudah keluar, ada Ace of Wands dan juga Ten of Wands. Dan ini keluar, ada Nine of Pentacles. Libra. Ini suasananya tenang, karena saya take video itu malam hari. Jadi selamat malam buat teman-teman yang menyukai suasana malam. Saat malam buat teman-teman atau pecinta malam yang selalu ditemani oleh malam yang sepi tetapi mengasihkan, penuh inspirasi untuk perenungan, untuk mencari kreativitas dan sebagainya. Oke, saya akan keluarkan 3 deck. Pertama, baris pertama adalah ini. Saya lihat ada Ace of Wands, Ten of Wands, Nine of Pentacles, dan kemudian ada Knight of Wands dan juga Four of Swords. Teman-teman, di sini ada yang bisa saya rasakan dari Libra nih. Ada keinginan besar kamu untuk memulai suatu kehidupan baru. Kehidupan baru itu bisa berkaitan dengan kehidupan secara umum, berhubungan dengan pekerjaan, atau juga saya melihat ada hubungan percintaan kamu dan kamu kepengen memulai suatu hubungan yang baru. Kenapa? Karena saya melihat ada beban-beban yang selama ini dipikul oleh Libra. Libra merasakan ada beban-beban yang sangat berat di dalam kehidupan Libra. Ini bisa, kalau boleh saya baca langsung dari kaitannya dengan, karena gini, kartu-kartu ini kan masing-masing punya pesan, masing-masing punya arti, tapi ketika dia keluar seperti ini, misalnya 5 kartu, mereka saling berkolerasi, saling berhubungan, ya. Jadi mengebentuk suatu cerita atau alur, atau suatu bacaan-bacaan yang memang kemudian memiliki alur cerita yang jelas, ya. Jadi artinya dari masing-masing kartu ini punya masing-masing arti, tapi karena sudah keluar seperti ini, dia saling berkaitan, saling berhubungan. Beban berat yang dirasakan Libra ini juga salah satu yang paling terlihat, yang tertonjol, yang paling menonjol. Nggak ada ya kata-kata tertonjol, yang ada adalah menonjol, menonjol, menonjok, menonjok, menonjol, tertonjol, nggak ada ya, nggak ada. Nggak usah dibahas, abaikan. Jadi saya merasakan ada beban berat terkait dengan finansial. Itu yang terjadi di Libra. Jadi saya sebelum membaca atau menyampaikan pesan-pesan tentang hal-hal apa saja yang harus di-upgrade, seperti biasa saya baca situasi dan kondisi dulu, seperti yang terbaca dari kartu-kartu yang sudah keluar di sini.
Jadi beban berat atau hal yang harus kamu perbaiki salah satunya adalah finansial. Karena beban berat di sini tidak hanya masalah finansial, tapi ini ada juga hubungannya dengan kehidupan secara menyeluruh ya. Finansial lagi kacau, ada Virgo yang Virgo lagi, Libra yang seperti itu. Yang khusus memang di finansial juga ada ya. Dan ada yang semua ada komplit. Ya, jadi di sini saya melihat Nine of Wands ya. Ini kan berhubungan dengan finansial. Kamu punya ekspektasi yang cukup besar, cukup kuat untuk mencapai satu kondisi finansial yang lebih baik tentunya. Ya, tetapi ada kendala-kendala yang saat ini kamu juga kayak stuck, nggak ngerti, duh ini gimana nih? Bagaimana caranya memperbaiki, gitu kan? Hal apa saja, teman-teman. Jadi kalau saya menyampaikan di sini materi-materi yang lebih ke upgrade-nya apa, saya lebih ke soft skill-nya ya, soft skill-nya. Karena apa? Saya merasa bahwa ketika kita mau upgrade tentang finansial, tentang percintaan, jodoh, dan sebagainya, kesehatan juga, yang paling penting itu adalah apa yang ada di dalam diri kita, soft skill-nya, ya, pikiran kita, energi kita, level emosi kita, semuanya, ya, lebih berkaitan sama badan seluler kita dan juga badan bioplasmik kita. Apa itu? Badan seluler ada fisik kita. Ya, nah yang utama lagi adalah badan bioplasmik kita, yaitu badan halus kita, vibrasi kita, yang semua dihasilkan oleh hati kita dan pikiran kita, ya, jiwa kita, roh kita, dan semua yang berhubungan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Itu yang jauh lebih penting. Kenapa? Karena banyak orang yang melupakan di poin-poin itu, gitu loh. Padahal itu adalah poin penting. Supaya apa? Kamu tidak terlalu capek. Saya selalu mengatakan bahwa banyak orang yang hanya melulu menggunakan logika atau otak kiri. Ya, jadi orang-orang yang terlalu banyak menggunakan logika itu jatuhnya adalah kelelahan. Ya, yang didapatkan adalah kelelahan. Karena apa? Dia mengesampingkan yang namanya keajaiban. Dia mengesampingkan hal-hal gaib yang bisa saja terjadi. Ya, dia mengesampingkan habluminallahnya gitu, ya. Jadi hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan diri sendiri, dan juga hubungan dengan Tuhan, yang otomatis di situ akan membuat kita menjadi semakin sadar dan memiliki keyakinan-keyakinan bahwa keajaiban itu bisa kita tarik, bisa kita ciptakan. Kalau konsepnya selama ini mungkin banyak orang yang bekerja dan mengejar uang, nah harus sampai pada tahap di mana kita, bagaimana caranya kita yang dikejar uang. Nah, itu ada caranya. Mudah-mudahan nanti saya bisa bikin konten ini di channel Damar Aji Hipnoterapi, ya. Cara agar kita dikejar uang. Kalau teman-teman mau, silahkan komentar, ya. Kalau komentarnya banyak, insya Allah segera akan saya buatkan video yang berjudul dengan apa namanya, kok ngomongnya kebalik-balik sih, dengan judul bagaimana caranya agar kita dikejar uang, bukan kita yang mengejar uang, dikejar rezeki, gitu ya, seperti itu ya. Silakan komentar di kolom komentar. Kalau komentarnya banyak, insya Allah saya segera bikinkan buat teman-teman di channel Damar Aji Hipnoterapi. Bukan channel ini, kalau ini channel khusus tarot. Nah, yang satu itu tentang kehidupan. Jadi apa saja masuk di sana ya, teman-teman. Silahkan yang belum mengikuti channel yang satunya lagi, Damar Aji Hipnoterapi, silahkan kamu berkunjung ke sana. Insya Allah ada banyak materi yang sangat bermanfaat buat kehidupan kita semuanya. Lanjut ya, lanjut. Nah, di sini saya melihat bahwa ada Knight of Wands ya, Knight of Wands. Knight of Wands di sini lebih menganjurkan untuk Libra melakukan gerakan ya, tidak mager, tidak berhenti. Artinya adalah apa? Gerakan itu adalah sebagai bentuk kamu action. Nggak ada sesuatu yang bisa berubah tanpa kamu bergerak, tanpa kamu action, tanpa kamu do something. Nggak ada. Ya, kamu harus melakukan pergerakan, perjalanan. Ya. Jadi kalau di istilah saya adalah bergerak, bekerja, berkarya. Bergerak, bekerja, berkarya. Udah bergerak aja, bekerja aja. Bergerak, bekerja, berkarya. Ya, jadi pasti akan ada hasil, pasti ada perubahan gitu.
Karena ketika kamu tuh diem, nggak ada gerakan apa-apa, stuck gitu kan, nah itu juga mempengaruhi nanti tertutupnya cakra-cakra, terutama cakra dasar. Nah ketika cakra dasar tertutup, terganggu, kamu maka akan ada energi-energi yang bikin kamu tuh males gerak ya, mager, males, buntu pikirannya, stuck, stres, depresi dan sebagainya. Nah, tapi kalau bergerak ya, keluar, dapat angin, ketemu orang ya, itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang baru, dan cakra dasar itu bisa terbuka secara berlahan-lahan, secara alamiah. Gitu ya teman-teman untuk kartu keempat. Nah di kartu kelima, Four of Swords, jangan hanya merenungkan saja, tetapi tetap kembalinya adalah ke bergerak ya, bergerak terus, maju terus, berkarya, bekerja ya, karena di situ akan membawa hasil dan perubahan ya. Ikhtiar perlu terus kamu lakukan. Jadi jangan hanya merenungkan, berdoa tetap harus kamu lakukan, afirmasi juga harus kamu lakukan. Nah di sini harus kamu ada afirmasi ya, selain ini bekerja, bergerak, berkarya, kamu harus ada afirmasi. Ini ada perpindahan, artinya adalah kamu yang mungkin saat ini udah stuck dan sebagainya. Ini ngomongnya agak belibet-belibet, kenapa? Agak stuck gitu kan. Nah bisa jadi hijrah ya, dari satu kota merantau ke kota lain, atau mungkin bergerak di kota kamu sendiri, tapi kamu juga harus banyak relasi. Itu gambarannya ya, dan itu mungkin bisa jadi menjadi hal-hal yang harus kamu perbaiki, harus kamu upgrade. Oke, kita lihat kartu ini, free yourself, let your friend help you. Kemudian ada romantic feelings, kemudian ada love yourself first, and then it's safe for you to love. Oke, ini naikin sedikit ya, karena kita nanti ketemu 3 baris, jadi biar ke bawahnya cukup di frame. Kesenggol. Oke teman-teman, jadi gini, free yourself itu lebih ke apa sih ya, jadi lebih kepada kalau ada energi-energi negatif nih, pikiran kamu kusut, depresi, stres segala macam, ini sangat dibutuhkan yang namanya pembebasan diri kamu dari segala energi-energi negatif atau emosi-emosi negatif. Dengan cara apa? Releasing, healing, atau grounding dan sebagainya. Kalau kamu pengen tahu tentang grounding itu apa Mas Damar, kamu boleh berkunjung ke channel Damar Aji Hipnoterapi. Di situ ada materi how to grounding, bagaimana caranya melakukan grounding ya. Terus kemudian releasing, ada juga afirmasi. Gimana sih Mas Damar cara melakukan afirmasi? Kamu berkunjung aja ke channel Damar Aji Hipnoterapi, di sana ada materinya ya. Kemudian ya sebagai gambaran ya, kamu harus bebaskan diri kamu harus melakukan terapi khusus untuk diri kamu sendiri, karena beban berat ini otomatis nanti juga berdampak kepada turunnya energi, makin besarnya energi negatif yang ada di dalam diri kamu. Di sini saya melihat ada suatu kondisi percintaan yang juga kurang bagus di dalam diri kamu ya, di dalam kehidupan kamu. Dan kalau selama ini kamu mungkin lebih banyak menutup diri, ya nggak ada salahnya kamu membuka diri agar teman kamu bisa bantu atau orang lain bisa bantu. Karena gini teman-teman, ketika pada satu kondisi kita sudah mentok, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, gitu kan? Satu, berserah pada Tuhan. Yang kedua, kita juga tetap harus berusaha ya, ikhtiar. Nah, kalau saya boleh bilang untuk Libra, kamu harus membuka diri dan biarkan teman-teman masuk ke dalam kehidupan kamu. Tapi teman-teman nggak sembarang ya, orang-orang yang memang bisa dipercaya. So, dengan begitu kamu nanti akan mendapatkan banyak hal baru, dibantu teman dan sebagainya. Di hubungan kepercintaan kamu sangat merindukan keromantisan, perasaan jatuh cinta. Karena saya melihat bahwa sebagian dari Libra, sebagian dari Libra, ini ada yang merasakan begini, rindu atau kangen dengan suasana jatuh cinta, di mana dengan jatuh cinta itu kamu merasakan keindahan yang sangat luar biasa, kamu merasakan hal-hal yang sangat romantic feelings, ya, di mana kamu merasakan perasaan yang indah, romantis, dan itu kamu merindukan itu, gitu loh.
Dan sebagian dari Libra ya bisa dibilang biasa-biasa aja, tapi kalau boleh saya bilang Libra hampir secara keseluruhan merasakan hal itu. Sekalipun Libra mungkin saat ini punya pasangan, nggak ngerti nih, saya merasakan kalau Libra ada perasaan rindu dengan suasana-suasana tertentu yang berhubungan dengan romantic feelings. Lalu kemudian love yourself first. Jadi begini, kartu di sini menunjukkan bahwa kamu harus mendahulukan, bahwa kamu harus cinta pada dirimu sendiri, harus memiliki self love yang tinggi. Karena ini sangat dianjurkan ketika kita memiliki self love yang tinggi, otomatis di sini akan jadi cara pandang kita terhadap segala sesuatu itu didasari oleh cinta. Nah, ketika segala sesuatu didasari oleh cinta, bisa dibilang nih energinya tinggi loh. Level energi cinta itu ada di 500 di skala energi dari 20 sampai 1000 ya. David R. Hawkins dia ada di skala cinta itu di skala 500. Itu tinggi dan bagus. Ya, jadi love yourself first. Jadi cinta diri kamu sendiri. Ya, your self-respect makes you more romantically attractive. Jadi lebih ke, ya pokoknya lakukan aja self love, cintai diri kamu sendiri, sayangi dirimu sendiri. Karena kadang-kadang kan kita selalu menyalahkan diri sendiri, merasa bersalah, merasa apa. Nah, itu kurang bagus untuk kamu sendiri ya. Jadi itu sih yang terlihat dari beberapa poin di masalah perasaan yang berhubungan dengan cinta. It is safe for you to love. Jadi pastikan kalau kamu memang kepengen memulai suatu kehidupan baru nih, di sini kan udah ada nih. Ini berhubungan dengan ini, ya. Kalau kamu kepengen memulai suatu kehidupan baru, lembaran baru dalam soal cinta, pastikan bahwa diri kamu itu aman buat dicintai. Ya, pastikan diri kamu aman buat dicintai oleh siapapun. Karena ketika misalnya kamu masih ada hubungan yang belum selesai, ya selesaikan. Kamu masih ada ikatan batin dengan masa lalu, ya harus di-cut, harus dibuang, harus dirilis. Supaya apa? Kamu benar-benar bebas untuk dicintai. Nah, ketika kamu bebas dicintai, otomatis nanti kamu akan menarik orang-orang yang tepat. Ya, bukan orang-orang ya, orang yang tepat buat kamu. Ya, jodoh kamu dan sebagainya. Oke, saya langsung ke kartu deck ketiga. Di answer card ini akan memberikan jawaban-jawaban penegasan dari apa yang sudah kita sampaikan. Choose a new direction, kemudian ada romance. Nah kan, saya bilang apa? Recovery, kemudian ada helpful people, dan yang terakhir adalah yes. Jadi gini teman-teman, intinya banyak pilihan-pilihan yang bisa kamu pilih gitu kan, tetapi yang jelas pilihan yang terbaik pasti kamu sudah tahu harus bagaimana gitu. Jadi intinya di sini kan ada choose a new direction, romance, recovery, helpful people, dan juga yes. Kamu itu hubungannya tadi let your friend help you, bukalah diri kamu. Supaya apa? Ya orang yang kepengen bantu kamu tuh gampang. Ketemu teman, ketemu relasi, di situ akan ada banyak ilmu, ada banyak pemahaman-pemahaman baru. Supaya pikiran nggak stres, nggak mentok ya, nggak stuck. Karena dengan kita bergerak, berkarya, bekerja, satu lagi tambahin bermain ya, apalagi harus B depannya, bergerak, bekerja, berkarya, bermain, itu juga akan meningkatkan level energi kamu juga gitu loh. Karena di situ kamu akan energinya nggak ngumpel, tapi energi itu akan flowing, ngalir bagus gitu kan. Nah itu. Nah, di permasalahan percintaan romans di sini saya katakan tadi kamu sudah harus siap ya, harus siap karena di sini bakal hadir seseorang yang datang ke dalam kehidupan kamu. Tapi kamu juga harus merecovery segala sesuatu yang memang buruk, harus kamu lakukan recovery, perbaikan-perbaikan
agar kamu menjadi orang yang dimudahkan dan mudah dibantu oleh orang lain, karena di sini ada banyak orang-orang yang sebenarnya pengen membantu kamu. Dan bersikap baik pada orang tentunya menjadi satu hukum tabur tuai. Kamu juga nanti akan dibaik-baikin sama orang, ya. Jadi itu artinya untuk kondisi Libra saat ini nggak usah dikhawatirkan, karena tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Semua pasti ada solusi dan jalan keluarnya. Untuk masalah percintaan, buat kamu sabar dulu, khususnya buat teman-teman Libra yang masih ngejomblo, ya. Terus kamu akan dipertemukan dan hadir seseorang yang nanti tepat untuk kamu. Ini ada romantic feeling, sudah ada gejala-gejala ke sana. Ini romance juga sudah ada indikasi gejala-gejala ke situ, energinya sudah tampak, gitu kan. Kemudian kamu tetap sekali lagi harus melakukan recovery. Recovery itu adalah perbaikan-perbaikan dari semua sistem yang ada di dalam diri kita, cara berpikir terutama, cara berpikir. Karena dari cara berpikir itu nanti akan menghasilkan rangkaian-rangkaian yang sangat menentukan kehidupan kamu. Karena rumusnya gitu teman-teman, bahwa kenapa kita harus mengubah cara berpikir, kenapa kita harus fokus kepada pikiran kita dulu, karena apa? Urutannya adalah begini, pikiran itu akan menghasilkan kata-kata, ya. Karena kata-kata itu sendiri atau pikiran itu sendiri juga akan ngebentuk mentalitas kita juga. Nah, saya ulang lagi ya, pikiran akan ngebentuk kata-kata, pikiran dan mentalitas itu akan tercipta. Kata-kata akan ngebentuk tindakan, ya, berpengaruh pada tindakan. Tindakan itu akan menciptakan kebiasaan atau habit, ya. Nah, habit sendiri akan menciptakan karakter atau ngebentuk karakter kita. Nah, karakter akan menentukan nasib seseorang. Jadi semuanya akan berurutan, semuanya memiliki rumus yang sudah pasti, ya. Maka semua harus dimulai dari pikiran, dari cara berpikir kamu harus dirubah. Oke, kurang lebih seperti itu buat Libra. Mudah-mudahan bermanfaat video ini, ya. Jangan lupa buat teman-teman yang kepengen konsultasi, private reading, self healing atau spiritual life coaching juga silakan. Buat teman-teman yang mungkin juga kepengen melakukan pembersihan energi, buka aura, silakan. Teman-teman yang kepengen konsultasi kenapa mungkin rezeki terganggu dan sebagainya juga silahkan, ya. Kita buka, ada banyak paket yang bisa kamu ambil. Tanya-tanya dulu, enggak apa-apa, silahkan aja. Oke, saya rasa itu dulu. Sekali lagi terima kasih yang sudah nonton video ini. Saya Damar Aji, salam keajaiban dan sampai jumpa.